Halo Mas Oye, Ya, halo. apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat, dan alhamdulillah juga di bulan puasa tetap lancar dan juga diberikan kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, alhamdulillah. Sibuk apa di Pedicare untuk minggu ini? Oke, di Pedicare seperti biasa kesibukan di tim pelayanan ya, merawat pasien dan juga perawatan home care. Dan sekarang lagi ada project nih dari tim pelayanan, yaitu lagi mempersiapkan project bersama adik-adik di SMK di Husada, yaitu workshop perawatan luka dasar. Dan juga alhamdulillah kemarin juga sudah melaksanakan kerjasama dengan Stikes Kendedes Malang untuk pelaksanaan 2 days workshop, yaitu kerjasama Stikes Kendedes Malang dan juga Pedicare Malang. Oke, hari ini kita akan membahas tentang apa nih? Oke, sesuai dengan permintaan rekan sejawat sekalian yang sudah masuk di media sosial Pedicare, jadi hari ini kita akan membahas yaitu pengenalan luka dengan vaskuler, yaitu luka dengan gangguan vena ulcer dan juga arteri ulcer. Tapi pada kesempatan kali ini khususnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai vena ulcer pada luka. Baik rekan sejawat sekalian, sebelum kita membahas tentang vena ulcer, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita membahas tentang pembuluh darah yang fungsinya mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yaitu ada 2 pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalirkan. Yang pertama yaitu pembuluh darah arteri, di mana fungsinya yaitu mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada pembuluh darah vena, yaitu yang fungsinya adalah mengalirkan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Apa hubungannya dengan vena ulcer? Nah, vena ulcer di sini yaitu permasalahan ataupun penyumbatan pada pembuluh darah vena yang akhirnya dapat mengganggu dalam proses penyembuhan luka. Jadi di sini kita akan membahas tentang penyumbatan pada pembuluh darah vena ataupun insufisiensi pada pembuluh darah vena, sehingga nantinya gangguan tersebut dapat mengganggu dalam proses penyembuhan pada luka. Baik, bagaimana terjadinya vena ulcer? Jadi ada beberapa hal di mana yang harus kita ketahui mengenai apa sih yang menyebabkan vena ulcer. Yang pertama adalah kebocoran, yaitu terjadi kebocoran pada katup pembuluh darah vena yang akhirnya kontraksi dan relaksasi pada pembuluh darah tersebut mengganggu pada aliran darah. Nah, itu dia salah satu penyebab terjadinya pembuluh darah vena terganggu. Selanjutnya adalah yaitu edema. Nah, edema di sini dapat meningkatkan tekanan pada kapiler. Akhirnya juga dapat mengganggu pembuluh darah yang mengalirkan darah kembali ke jantung. Yang selanjutnya adalah kerusakan. Kerusakan terjadi pada sel darah merah. Kenapa? Karena hubungannya dengan relaksasi dan kontraksi pada otot ya, sehingga tidak dapat memompa dengan baik dan terjadi pengendapan sel darah merah di sana. Dan itulah yang menyebabkan akhirnya terganggunya penyembuhan dalam proses perawatan luka. Jadi seperti itu rekan sejawat sekalian. Seperti yang dijelaskan oleh saya tadi, yaitu mengenai disfungsi otot dan juga disfungsi katup. Jadi yang pertama yang saya jelaskan adalah faktor resiko pada vena ulcer, yaitu mengenai dengan disfungsi katup. Biasanya terjadi pada pasien dengan obesitas, ya, kegemukan, dan juga pada yang mengalami kehamilan, pregnancy, yaitu hubungannya dengan meningkatnya tekanan pada perfusi kapiler.
Oke, sehingga mengganggu pembuluh darah. Selanjutnya ada tromboflebitis, yaitu peradangan pada pembuluh darah vena. Itu juga faktor risiko di mana nantinya terjadi vena ulcer. Selanjutnya adalah yaitu peradangan yang disebabkan oleh penyakit-penyakit lainnya. Itu juga berpengaruh nantinya pada vena. Dan trauma pada kaki. Oke. Nah, apabila ada trauma nantinya biasanya itu dapat mengganggu pada pembuluh darah vena, dan itu terjadi nantinya faktor risiko terjadinya vena ulcer. Nah, itu dia disfungsi pada katup. Oke, selanjutnya adalah disfungsi otot, ya, yang hubungannya dengan kontraksi otot. Yang pertama adalah biasanya vena ulcer ini faktor risikonya terjadi pada orang-orang yang profesinya berdiri lama. Contoh waiters, oke, atau pekerja di pabrik, atau pekerja penjaga seperti satpam, ya, yang biasanya dia berdiri lama. Dan itu merupakan faktor risiko terjadinya vena ulcer dikarenakan otot tidak bekerja dengan baik secara relaksasi dan distraksi. Selanjutnya adalah yaitu paralisis, kelumpuhan. Oke, itu juga dapat mempengaruhi, dan juga artritis, yaitu peradangan pada sendi. Nah, itu dia dua faktor risiko, yaitu disfungsi otot dan juga disfungsi katup, sehingga nantinya apabila masalah-masalah itu tidak teratasi, maka faktor risiko tersebut sangat tinggi untuk terjadinya vena ulcer. Baik rekan sejawat sekalian, biasanya tanda dan gejala yang sering kita lihat pada kasus-kasus luka dengan gangguan insufisiensi pada vena. Jadi yang pertama adalah terjadi odema, pembengkakan pada area kaki. Oke. Yang kedua adalah biasanya dia membentuk seperti kaki botol. Oke, kaki botol. Selanjutnya yang ketiga yaitu bentuk pada jaringan tersebut biasanya tidak beraturan. Oke, dengan selah banyak, cairan banyak, dan biasanya bentuknya mengkilap, ya, dikarenakan banyaknya biofilm di dasar luka. Oke. Selanjutnya adalah yaitu terjadi kehitaman, ya, di area sekitar luka. Perlu diketahui bahwasannya kehitaman tersebut bukan dikarenakan hiperpigmentasi, tapi dikarenakan sel darah merah ataupun eritrosit yang berusia 120 hari tidak dapat mengalir dengan baik di pembuluh darah vena ataupun mengendap di sana, sehingga terjadi kematian sel darah merah. Ketika sel terjadi kematian, maka terjadi kebocoran, dan akhirnya dia bocor ke sekitar kulit area luka dan menghitam. Itu merupakan tanda gejala dari vena ulcer. Oke. Dan juga nantinya ada beberapa tanda-tanda yang lain seperti kulit mengkilap, ya, di sekitar luka. Oke. Dan juga biasanya terjadi pengerasan jaringan di luka dan juga di sekitar luka. Itu dia manifestasi klinis yang sering saya temukan dan teman-teman temukan di lapangan, khususnya di Pedicure Malang. Oke. Baik. Yang sering terjadi di lapangan adalah sering ditemukan luka-luka yang sulit disembuhkan dikarenakan manifestasi klinis yang saya sudah sebutkan tadi, seperti pengerasan jaringan, ya kan, eksudat banyak, selah banyak, biofilm banyak, ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah yang pertama kita harus mengukur, ya, ankle brachial pressure index atau APBI, di mana nantinya untuk memastikan apakah benar ada permasalahan pada pembuluh darah vena ataupun insufisiensi pada pembuluh darah vena. Nah, untuk tata laksananya seperti biasa untuk perawatan, ya, bagaimana mencuci lukanya, ya kan, mencuci luka dengan teknik aseptik, ya kan, irigasi, ya.
Terus dilanjutkan dengan membuang jaringan mati, ya, dengan maksimal kita buang biofilm, kita buang slav, ya kan. Ya, selanjutnya adalah memberikan dressing yang tepat. Nah, saran dari saya apabila menemukan kasus vena, bagaimana cara kita untuk support terhadap proses proliferasi, di mana nantinya proses granulasi dan juga proses epitelisasi dapat disupport dengan baik. Oke, carilah topikal-topikal di mana nantinya dapat mensupport proses proliferasi. Biasanya ya kita kesulitan dalam menentukan topikal dikarenakan biasanya bentuk-bentuk dari jaringan apabila luka tersebut ada gangguan pembuluh darah biasanya cenderung keras, ya kan? Epitel tidak mau berjalan, ya kan? Terus dasar luka juga sering pucat atau bentuknya tidak beraturan. Oke. Dan salah satu yang paling penting yaitu sebagai adjunctive treatment atau terapi tambahan kita lakukan yaitu compression bandage. Oke. Compression bandage dengan 4 layer atau 4 layer bandage. Nah, bagaimana untuk 4 layer bandage ini nantinya kita akan jelaskan di sesi selanjutnya ya. Jadi yang perlu rekan sejawat ketahui adalah bagaimana tata laksana pada kasus dengan pembuluh darah vena ataupun insufisiensi pada pembuluh darah vena. Jadi demikian penjelasan saya mengenai pengenalan luka dengan gangguan pembuluh darah vena. Dan nantinya kita lanjutkan di next season atau sesi selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana sih tata laksana luka dengan gangguan arteri. Jadi demikian penjelasan dari saya mengenai luka dengan gangguan pembuluh darah vena. Jadi nantinya semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan juga dapat membantu rekan sejawat sekalian apabila nantinya menemukan kasus dengan gangguan pembuluh darah vena. Dan jangan lupa terus ikuti sosial media kami ya di Pedicare Malang, dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Pedicare Malang. Dan dari kami semangat dan dedikasi kami untuk Anda. Sampai jumpa.